Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan di Terawas dalam rangka Khaul Akbar dan kirim donga kepada sesepuh-sesepuh. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ini khaul itu katanya bid'ah. Kok ini anak-anak muda kok semangat bikin khaul, tidak sembarang khaul malah dikasih akbar lagi. Ini sebetulnya apa pengen manas-manasi sing bid'ahke apa piye? Ini di sini bid'ah tok ya. Khaul bid'ah, kirim donga bid'ah. Iki mau kiamun mahalul qiyam bid'ah. Bid'ah kabeh. Niku akhir-akhir menika pancen wonten tiang-tiang sing anyar pinter ya, anyaran pinter. Senengane nyalano wong tua-tua niku. Biasa wong anyaran pinter ngoten niku. Njalno mawon. Saya pinter dhewe. Jadi khol muludan sak piturute menika bid'ah. Tapi orang-orang itu lupa bahwa yang mereka katakan Quran, yang mereka baca setiap hari itu bid'ah. Karena dulu tidak ada Quran cetakan ini, cetakan itu, Quran cetakan Salim Nabhan, Quran cetakan Menara, tidak ada. Mushaf itu tidak ada. Zaman Kanjeng Nabi itu apalan kabeh. Nulisnya dilulang, nulisnya. Dan dulu tidak ada harokat seperti sekarang, mushaf sekarang ini. Apalagi kok harokat, titik aja tidak ada. Karena dulu itu tulisan Al-Quran itu hanya untuk mengingatkan orang yang lupa. Jadi tidak perlu titik. Angkira ada orang sudah baca bisa yak tulun, yak balun. Ini saiki kacau kabeh. Uktulu ambekan sing balu podo gak ana titike kabeh. Terus dikai titik baru-baru saja zaman now itu. Zaman out belum ada. Jadi bid'ah. Jadi mereka bid'ah itu milih-milih. Karena itu saya di mana-mana juga bilang, sudah muludan dibilang bid'ah, khol dibilang bid'ah. Saya bilang kalau bisa muludan setiap malam, khol setiap malam, ben kapon. Lawang diadakan muludan saja, itu banyak umat Islam zaman now ini, itu kelakuannya tidak nempel Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ngulon di ngetan. Lah apalagi tidak ada muludan. Belas ora tahu riwayatnya Kanjeng Rasul SAW. Entah kayak apa orang Islam ini. Ada khol saja, itu orang banyak yang lali mati. Lah kok gak ada khol sisan? Ya kok rumasane urip selawase. Khol ini kebalikannya muludan. Muludan itu peringatan kelahiran. Peringatan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau khol ini peringatan kewafatan. Kewafatannya para kiai, para pendahulu kita. Diperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadirkan beliau di tengah-tengah zaman yang sekarang sudah akhir ini. Malah sudah melebihi karena sudah melewati kiamat. Kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Saya ini sudah 18 sudah kelewat kiamat ini. Kita ini bonus sudah makhluk paling akhir sendiri kita. Nah, jadi kalau tidak diriwayatkan Kanjeng Nabi pada momen-momen mauludan, kita sudah tidak mengenal lagi. Mau dikenalkan aja masih begitu. Kalau kita tidak diingatkan hari kewafatan, kita tidak lagi ingat kematian. Padahal orang menjadi baik atau buruk itu bisa ditandai dari dia ingat mati atau tidak. Kalau orang petentengan, petakilan, sombong, angkuh, itu pasti dia lupa kalau mau mati. Kalau orang ingat mati, dia akan berbuat baik dengan tetangga, dengan saudaranya. Ada orang yang mati itu
kemeremprak gitu, ada orang diajak, ayo takziah kepada Pak Anu Rasudi. Aduh, lu kok Rasudi takziah? Hah? Zaman urip tak utangi duit 20.000 ora aweh malah ngidoni. Gara-gara utang 20 ora aweh, ora gelem takziah. Gak gelem ndongakno. Lah kalau orang itu ingat seperti itu, ingat mati engko aku nek mati. Terus gak ono sing nakziahi, apa meneh gak ono sing mikul. Gak ono sing mikul lah saking jahate. Wong dianggel ayo emoh lah apa. Ini gualake kaya macan biyen. Apa? Biyen kono dirubung semut. Orang. Makanya kita ngekholi begini ini, apalagi khol akbar. Kita tidak boleh cengengesan, karena ini peringatan kematian. Ngekholi gini harus pikirannya seperti orang memikul jenazah itu. Orang memikul jenazah kok cengengesan, berarti delik wale. Orang memikul jenazah mesti dia harus berpikir, sekarang saya memikul jenazah, kapan saya dipikul? Karena saya tidak bisa berangkang sendiri. Sekarang saya ngekholi simbah-simbah saya, kapan saya dikholi? Wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Wa idza wulita umura qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulu. Kalau suatu saat engkau memikul keranda ke kuburan, ingatlah bahwa suatu ketika engkau pun akan dipikul juga. Kalau suatu saat engkau diserahi sebuah jabatan, ingatlah bahkan suatu ketika kau pasti akan lengser. Jadi wong nek kelingan mati insyaallah apik. Pejabat nek kelingan bakal lengser apik. Pejabat gumedhe niku mergo lali nek bakal lengser. Rumah saya jadi pejabat selawase. Bung Karno yang ditetapkan MPR seumur hidup aja belum mati sudah lengser. Pak Harto yang sate kulon duwe tentara semono akeh, wong wani sithik kok cetet. Akhirnya ya lengser. Nah kalau pada waktu menjabat dia ingat bahkan lengser, dia akan baik. Jadi anggota DPR, tapi eling nek engko bakal lengser, ada di DPR selawase urip. Ya apik karo majikannya. Majikannya siapa? Ya rakyat, wong dene wakil rakyat. Kadang-kadang awake dhewe lali. Duwe buruh ning gone Senayan kono. Di sakarepe dhewe kok gak disengeni. Ini wakil awake dhewe mestine kudu dihormati ora kok mereka. Kok makili hormate tok jan. Nasibe barang mbok diwakili. Kok tekan kono barang dilaporan. Soalnya tahun politik jadi Pak Damat. Nah, alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa kita, terutama yang terawas ini saya perhatikan, ini pemahaman keislamannya, pemahamannya leluhur-leluhurnya sendiri yang lain daripada yang lain. Sing wong-wong ora ngerti nih. Ini yang membuat NKRI tetap jaya itu karena orang-orang Islam yang mempunyai pemahaman Islam seperti kita ini. Diklaim ngono ae, seperti kita ini. Nah, orang sing kaya kita ini ya ora. Seperti kita ini maksudnya apa? Isih nguri-nguri tradisi. Tanpa harus mengatakan itu adalah akidah Islam sapi turut tidak. Ini tradisi budaya lokal. Nyelameti sesepuh, ndongakno sesepuh sebagai balas jasa kepada mereka yang melahirkan kita. Awake dhewe niki dadi wong Islam ora pati petentengan, ora tahu ngaji tentang Islam. Islam kula sampeyan iki turunan. Mergo bapak sampeyan Islam. Ngoten to. Arang-arang sing Islam mempelajari. Kula gadah kanca niku sing Australia, namine Jeffrey Fogg. Kenalan pertama ki mbek Dugi teng Rembang. Mbok menawa maca teng kene online barang niku kula rada terkenal. Digoleki tekan Rembang. Jadi Gusmus iku dirupani kaya apa. Ya mbek teng Rembang takok kali kula. Pertanyaane lucu. Gus, sampean yang tokoh itu Islam, saya ini hukumnya bagaimana? Saya ini sudah syahadat la ilaha illallah, tapi belum Muhammadur Rasulullah. Saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya belum percaya kalau Muhammad utusannya Allah. Nah, kalau jawab, sampean hukumnya sampai ini setengah Islam. Karena Islam itu syahadatain, dua syahadat. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai ini aneh. Kalau kami di Indonesia ini mengenal Allah itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sampean sudah kenal kalau Gusti Allah, kok enggak kenal Kanjeng Nabi Muhammad itu gimana? Jawaban ini. Soalnya saya baru mempelajari Allah, belum mempelajari Muhammad. Lho nganti mempelajari kanthi ngono ya Allah. Awake dhewe ujug-ujug eling terus langsung Islam ngoten mawon awake.
Mungkin apa tuh? Kan itu Islam dari sesepuh kita. Ini kenyataan. Beberapa bulan kemudian sampai nelpon kok Australia. Gus Mus, kalau saya mau ikrar syahadat, saya mau melengkapi syahadat saya dengan Muhammadur Rasulullah, boleh nggak lewat telepon? Boleh kalau nggak telepon, boleh lewat telepon. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi jangan bilang-bilang sama orang gitu. Loh, sampai Islam enggak boleh bilang-bilang, biar orang ikut bersyukur. Soalnya saya belum sholat, belum mempelajari sholat, belum sholat. Nanti kalau orang Islam kok nggak sholat? Nah saya pulau itu batin, ini nggak ngerti. Orang Islam Indonesia ya akan. Sing wis syahadat tapi belum sholat ya akan. Tapi betul kalau ada akhir. Ya sudah, pokoknya saya belajar sholat sekarang. Pemahaman kita, ini pemahaman warisan nenek moyang kita itu luar biasa. Pulau ini pun keliling. Timur Tengah yang sekarang hancur, hampir hancur semua. Mulai dari Irak, sampai nyalahno Amerika ya boleh lah. Tapi orang-orang di tempat situ mesti ikut andil dalam kerusakannya. Orang Irak, Libya, Syria, Yaman, hancur semua. Tidak ada kelompok-kelompok yang seperti kita, tidak ada. Kita meskipun sama-sama pemahaman Islamnya ala ahli sunnah wal jamaah. Kita itu kalau dari kacamata akidah itu pemahaman kita sama, ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri dari ahli sunnah wal jamaah itu selalu mengambil yang tengah-tengah. Seperti predikat kita di dalam Al-Quran disebutkan ummatan wasata. Kita itu tengah-tengah. Tidak di sana, tidak di sana, tapi di sini. Cirinya at-tawassut bagi kita. Dan ini menjadikan kita leluasa, menjadikan kita beragama itu santai, tidak pertentangan. Kalau sampean di sana, sampean tidak bisa ke sini lagi. Kalau bisa nerabas ini juga jatuh ke situ. Kalau sampean di sini, sampean tidak bisa ke sana lagi. Kalaupun bisa ke sana, jatuh. Kalau sampean jadi pemimpin dan sampean di sana, maka rakyat sampean yang di sana akan mengeluh betapa jauhnya saya dari pemimpin saya. Kalau sampean jadi pemimpin di situ, rakyat sampean di sana, dia akan mengeluh, ya Allah, jauhnya pemimpin saya. Tapi kalau sampean di sini, di sana tidak merasa sampean jauh, di sana tidak merasa sampean jauh. Sampean disodok ke sini tidak akan jatuh, masih ada luas di sini. Disodok ke sini masih luas ke sini. Tawasud bagi kita. Ini ciri khas dan itu dibawakan oleh kita yang masih mengikuti tradisi wali-wali songo, kiai-kiai pesantren. Yang kelak kemudian membuat di desa membuat Nahdlatul Ulama, di kota membuat Muhammadiyah. Ini Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Dahlan itu dua saudara seperguruan. Gurunya di Mekah sama semua. Terus bagi kerja ampean di kota, ampean di desa. Karena itu kebanyakan rakyat NU itu di desa-desa. Kayak di di sini inilah Terawas ini, desa. Kalaupun di kota, ya konangan desa ini kita. Lompatnya dong desa. Kalian lihat NU yang di Jakarta. Saya ketok potongan ini. Nek orang ketok kan nyopot sepatu nih. Engko kaos kaki ini ketor. Pilihan warnanya itu desa. Ini orang desa. Dan mayoritas umat Islam itu di desa. Karena dulu tidak mau kompromi sama Londo. Kiai-kiai desa ini. Pondok-pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai-kiai zaman old itu tidak pakai nama seperti sekarang, gaya Raudhatul Thalibin, apa begitu lah, begitu itu. Nihayat apa? Dulu pondok pesantren namanya desa, pondok pesantren Tebuireng. Orang tahu semua Tebuireng tempatnya Khatib Syekh Mas'al. Dinanya tempatnya. Tambak beras namanya desa. Lirboyo, Ploso, Kasingan, Krapiak itu nama desa semua. Kiai-kiai zaman now saja yang membuat ngarap-ngarap no itu Raudhatul. Itu karena dekatnya kiai-kiai dengan masyarakat di sana. Dulu tidak ada masjid model Kubah, tidak ada. Karena Kubah itu Timur Tengah. Asalnya Kubah itu juga dari
kaum Nasrani Yahudi, aliran Koptik itu ditiru Islam. Kemudian kita menganggap itu juga simbol Islam. Mulai pertama kali ada Kubah di Indonesia ini, Masjid Syuhada di Jogja. Lalu kabeh do kepengin kaya. Kalau yang Islam asli Indonesia itu Masjid Demak, menyatu dengan kiri kanannya. Masyarakat kiri kanannya tidak sungkan masuk masjid karena hampir sama dengan rumahnya. Sekarang ini untuk segan masjid apike ngono. Daleme Gusti Allah apike ngono, omahku elek ngene. Akhirnya terus gak sobo masjid. Masjidnya apik tapi kotong. Ini nanti kelak kemudian hari yang populer kita namakan Islam Nusantara. Orang kota tidak akan bisa paham. Maknanya disangkanya Islam Nusantara itu kebalikannya Islam Arab. Goblok itu. Islam Nusantara itu kelakuan pemahamannya orang Islam di Nusantara ini. Yang masih ndongakno wong tuane, isih nganakno haul, sing nganakno berjanjian untuk menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Gusti Allah itu tidak akan menyiksa orang selagi ada Kanjeng Nabi di tengah-tengah. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Makanya Abu Jahal yang begitu jahatnya, Umayyah bin Khalaf begitu jahatnya, tidak diapa-apakan ketika masih kumpul Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, kok mereka nyusul ke Badar, koplek-koplek nama malaikat mereka. Kita berjanjenan, kita musim tuduroran. Terus apa tadi ini tadi? Qiyamul Lailan. Qiyam apa? Makal kiaman itu dalam rangka untuk menghadirkan kalau tidak fisik Rasulullah, ruhnya Rasulullah, atau menghadirkan di dalam dada kita sehingga kita terselamatkan dari siksaan Allah Ta'ala. Apalagi di dalam keberagamaan model Islam Nusantara ini itu enak sekali. Kenapa? Karena kiai-kiai yang mencontohkan ini itu kenal betul sama Gusti Allah. Sampai bayangkan orang tidak kenal Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah, mau mencari ridho Gusti Allah, itu lewat mana coba? Nyenengno bojo wae. Itu kudu kenal bojo. Ora kok main cinta setengah mati. Saya itu cinta pandangan mata pertama. Itu cinta monyet. Cinta pandangan pertama. Jadi saya harus kawin sama dia. Kawin saking semangatnya mergo begitu melihat langsung jatuh cinta. Jatuh cinta. Mengandalkan cintanya itu. Ke toko ada rok sepan merah menyala, harganya 1,5 juta, langsung dibeli untuk istriku tercinta. Diweno bojone, embek bojone dienggo ngelapi sepeda. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena dia tidak tahu kalau istrinya itu paling nggak seneng model rok sepan itu, apalagi warna merah menyala, benci. Lah ini asal cinta saja. Jadi bagaimanapun cinta sampai kepada istri, sampai harus mengenal aten-atennya istri. Penting, kenal itu penting. Mulane teng kitab-kitabe wong-wong desa niku, kitab-kitabe kiai-kiai desa niku disebutaken bahwa awalu wajibin niku ma'rifatullah. Wajiban kita yang pertama itu mengenal Allah. Dari mana? Ya ngaji. Ora kok Mbah Google. Mbah Google dia kenal ngaji karo kiai-kiai teng pesantren. Lho kiai-kiai nek mulang niku sederhana banget, mong kiai desa. Kula wingi angsal sampe nek sing maca Quran ngerti, kula untuk anugerah Yaptian Hin Award. Itu penghargaan untuk orang yang sangat besar jasanya dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Memperjuangkan keindonesiaan dan sapi turutilah. Kula niku teng ini pidato penerimaan kula pondok saya ini orang desa. Guru-guru saya orang desa semua. Jadi saya ndak tahu yang namanya niku sing teko niku, nalika niku sing teko. Niku paling endek titele iku dokter. Liyane profesor, dokter ana MM apa S2 tumpuk-tumpuk gelar. Satu-satunya sing rada menghibur kula mergo wonten Bu Susi. Bu Susi niku SMP kelas 2 tok. Saya itu tidak tahu yang namanya nasionalisme itu tidak tahu saya. Saya bukan orang kota. Saya tidak tahu yang HAM, yang katanya itu ide dari Barat abad ke-16. Saya tidak tahu.
Saya tahunya kiai desa saya mengatakan, "Le, Indonesia iki omahmu dijogo." Titik. Karena kalau nasionalisme itu ideologi dari barat yang menyintai bangsanya, tapi saya nggak ngerti itu. Kiai-kiai desa juga nggak ngerti, nggak banyak yang ngerti itu. Kiai-kiai now saja yang ngerti nasionalisme. Kiai-kiai yang zaman old ngerti nih Indonesia ini rumah kita, tempat kita lahir, tempat kita bersujud, udaranya yang kita hirup saja. Makanya ada tuh Syekh Hasyim Asy'ari. Sampai kenal Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai ini wong Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari niku kiai ini kiai. Ngantek mengeluarkan fatwa jihad. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu kifayah anggaran sing wis mangkat ya sing liyane gugur. Fardu ain. Dalam radius sekian, maka semua orang Islam harus berjuang mempertahankan Indonesia. Sing akhirnya dari 10 November Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu jane hari santri desa. Jane niku, tapi mergo sing dadi pemerintahan mulai awal wong kutha gak direken. Gawe pahlawan-pahlawan sapa pahlawane? Pahlawan sing gugur di Surabaya pada waktu itu yang banyak. Sing mimpin di depan sendiri, Bung Tomo mau gembor-gembor Allahu Akbar. Sing di depan sendiri menghadapi sekutu itu Kiai Abbas Buntet Cirebon. Mbok diwacana apa yo. Ada tuh Syekh Hasyim Asy'ari itu yang kemudian belakangan disebut Raisul Akbar Nahdlatul Ulama. Itu ada wartawan Arab namanya Said Asad Shihab. Pada waktu revolusi di Indonesia, beliau mengcover berita dan perkembangan situasi di Indonesia. Kula nemok bukune cetakan Kuwait. Judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno harfiah, Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Iku Pak. Ya terus saya. Mulane kula kaget wingi ana pameran lukisan begini. Niku ana kanca saking Tionghoa. Ya mbak ini pelukis realis. Pelukis realis niku ngelukis yang persis apa adanya. Itu nek abstrak mboten karuan kabeh niku, kaya ceker ayam. Realis. Naturalis. Gambare persis. Ki ambeke mamerno 2 gambar niku sitoke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apik banget. Sitoke Gus Dur. Kula takoki. Panitiane kata, "Ini lukisannya siapa?" Itu lukisannya bareng ditutone pelukisin. Masya Allah. Tionghoa rodok singkek mripate cuwil. Singkek. Nek cara ngene kula singkek wangkang. Potongane ngoten niku. Terus kalau kepengen ketemu, ditemokkan. Terus kau takoki, sampean kok ngelukis ini kenapa? Tokoh nasional kan banyak, kenapa nulis ini kan ini? Jawabin dong. Ini kalau tidak ada orang ini, yang ditinggi ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Ditinggi Gus Dur, kalau tidak ada ini, wah repot Indonesia ini. Dia mau terima, tidak usah repot, ngono ae kok repot itu. Padahal kalau tidak ada dia repot. Sekarang ini repot gara-gara dia tidak ada. Terus kalau angen-angen apa ini? Apa ini? Ternyata kalau kita melihat sejarah secara nektar, secara pikiran jernih, tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan politis, kita akan tahu siapa pahlawan yang menegakkan NKRI sejak awal.